Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah diagnosis kesulitan belajar merupakan salah satu mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh mahasiswa program studi bimbingan konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yang mana capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendiagnosa kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik serta mampu memberikan treatment atau perbaikan dari diagnosa tersebut, serta yang nilai plusnya adalah mampu memberikan pelayanan bimbingan konseling yang tepat untuk peserta yang mengalami kesulitan belajar. Diharapkan mahasiswa dapat menguasai dari konsep-konsep dan teori-teori ini serta mampu mengaplikasikannya dan mendukung dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Terima kasih atas kerjasama semuanya, semoga memberikan kebermanfaatan untuk semuanya, dan alhamdulillah pada kesempatan ini berakhir untuk praktek dalam mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami melakukan pengabdian diagnosis kesulitan belajar di SD Negeri 11 Aur Kuning Tabek Gadang. SD 11 Aur Kuning Tabek Gadang berada di Jalan Puding Mas Tabek Gadang nomor 23 Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo, Tigobale, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lokasi sekolah ini merupakan lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan rumah siswa. Lokasi sekolah yang rapi, bersih, dan nyaman untuk belajar mengejar. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Rinawati, kepala sekolah yang sudah berbaik hati memberikan izin kepada kami untuk melakukan pengabdian diagnosis kesulitan belajar. Pada langkah 1 diagnosis kesulitan belajar ini, kami melakukan identifikasi anak yang mengalami kesulitan belajar. Untuk menyukseskan langkah ini, kami melakukan pengumpulan data berupa observasi, ledger nilai, tes psikologis, instrumentasi berupa SKPMV, sosiometri, kemudian kisi-kisi soal, lembar jawaban, dan soal ujian siswa, serta absensi siswa. Kami melakukan identifikasi nilai siswa dengan melakukan perankingan dari ledger nilai siswa yang berdasarkan nilai yang tidak mencapai batas standar, yakni 75. Kami mengidentifikasi ada sebanyak 17 siswa dengan ketidaktuntasan nilai, namun untuk pengabdian ini kami mengambil prioritas siswa yang memerlukan pertolongan darurat. Maka, kami menetapkan 4 siswa dengan kesulitan belajar yang wajib kami berikan bantuan layanan, yakni siswa yang bernama Syakila Kania Salsabila, Muhammad Zuhri, dan Muhammad Aziz Zulfiat dengan total pelajaran di bawah standar sebanyak 8. Dan Syakila Kania dengan total mata pelajaran di bawah standar sebanyak 7. Pada langkah 2, lokalisasi letak kesulitan belajar, kami melakukan analisis soal dan lembar jawaban pada mata pelajaran yang paling membutuhkan bantuan, yang kemudian kami kaitkan dengan kisi-kisi soal atau materi belajar. Ditemukan hasil bahwa Shanala memiliki kesulitan belajar pada mata pelajaran IPAS dengan materi panca indera, metamorfosis, sumber dan jenis energi, dan perubahan wujud zat. Kemudian matematika dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah serta kelipatan faktor dan pecahan. Selanjutnya, bahasa Indonesia dengan materi ide pokok atau gagasan, memahami informasi menggunakan 5W1H, petunjuk kegiatan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat atau tempat umum, teks narasi, serta kalimat transitif dan intransitif. Selanjutnya, mata pelajaran PAI
dengan keseluruhan materi tidak dapat dikuasai dengan baik. Kemudian mata pelajaran PPKN dengan materi perumusan Pancasila, sikap bangga sebagai anak Indonesia di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dan selanjutnya SBDP dengan materi alat musik ritmis, nada, bunyi, dan melodi. Kemudian pada siswa bernama Muhammad Zuhri, kami menemukan kesulitan belajar pada mata pelajaran IPAS dengan materi organ manusia, metamorfosis, dan perubahan wujud benda. Selanjutnya, mata pelajaran PPKN dengan materi seputar perumusan dasar negara dan sikap bangga menjadi anak Indonesia. Kemudian, mata pelajaran SBDP dengan materi bunyi dan alat musik ritmis. Dan terakhir, ada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi paragraf, gagasan utama, ide pokok, jenis kalimat, dan teks narasi. Pada langkah 3, kami melakukan analisis faktor kesulitan belajar siswa. Berdasarkan hasil, pada siswa Shanala, sosiometrinya memberikan hasil bahwa Shanala berada pada tingkatan rata-rata. Kemudian, pada daftar hadir, Shanala menunjukkan bahwa ia selalu hadir ke sekolah tanpa ada bolos. Hal ini menunjukkan bahwa Shanala tidak memiliki faktor kesulitan belajar eksternal. Kemudian pada tes IQ, ditemukan bahwa hasil tes Shanala itu ada pada rata-rata, yakni 96. Dan Shanala memiliki gaya belajar auditori kinestetik, yakni belajar menggunakan segala bentuk gerak, emosi, dan pendengaran, belajar dengan melakukan, mengingat sambil berjalan dan melihat, serta perhatian terpecah dengan suara. Hal ini dapat dikategorikan sebagai faktor internal kesulitan belajar Shanala. Selanjutnya, siswa Zuhri. Pada analisis sosiometri, Zuhri berada pada status terisolir dengan perolehan skor sebanyak 0 pemilih. Ini menunjukkan bahwa Zuhri memiliki faktor kesulitan belajar dari eksternal. Namun pada kehadiran, Zuhri selalu masuk dan tidak memiliki total absen satupun. Kemudian, pada tes diagnostik psikolog, Zuhri memperoleh skor IQ 76, yang mana ini adalah di bawah rata-rata. Zuhri tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus dengan kemampuan di bawah rata-rata sehingga memerlukan perhatian khusus dalam belajar. Zuhri diidentifikasikan memiliki gaya belajar auditori kinestetik yang membutuhkan pembelajaran berbasis audio, rekaman, dan praktek. Hal ini dapat kami duga bahwa Zuhri memiliki faktor internal kesulitan belajar. Kemudian pada siswa bernama Aziz, memperoleh sosiometri yang tergolong terisolir, yakni 0 pemilih. Kemudian pada tes psikologis, Aziz berada pada tingkatan di bawah rata-rata dengan skor IQ 82. Hal ini menjelaskan bahwa Aziz memiliki faktor kesulitan belajar internal dan eksternal. Selanjutnya pada siswa Syakila. Berdasarkan hasil tes psikologis, Syakila memperoleh skor tingkat 80-89. Yang ini maksudnya adalah Syakila berada pada taraf di bawah rata-rata. Hal ini menjadi bukti bahwa Syakila memiliki faktor kesulitan belajar, yakni faktor internal. Pada langkah 4, kami merancang program bantuan dengan kegiatan remedial. Kami menetapkan untuk melaksanakan kegiatan remedial pada hari Minggu jam 3.00 WIB siang hari yang berlokasikan di area kampus UIN Bukit Tinggi. Materi pengajaran yang kami berikan adalah materi di mana siswa tidak mencapai nilai batas standar dan materi sebagaimana yang sudah dijelaskan pada analisis tahap kedua. Pada tahap 5, sudah waktunya siswa mendapatkan pengajaran remedial. Pengajaran remedial Shanala diajarkan matematika, materi perkalian. Karena gaya belajar Shanala auditori kinestetik, kami menggunakan media kartu karena Shanala menyukai permainan kartu. Sekarang kebenaran Hitungnya itu dulu ya. belanja sudah apa? Iya.
Bukan materi itu. 3, Pada apa dulu mau 4, udah pelajari? Mata, hidung, telinga, lidah. Hidung ada ya? Ada kan? 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang coba Nana hitung. Berapa di sini? 4. Ini 1, 4, 2, 3, 4, 5, apa lagi? 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang kan kita main perkalian kan. Coba Nala kalikan. Ini kan semuanya udah 4 kan. Coba Nala kalikan 4 dikali 4. Berarti ambilnya berapa? 4 kali 4 berarti diambilnya Oh iya, dia 4. Ya, ambil 4. Coba satukan. Berapa semuanya? Ini 8, 12 ditambah 4. 12, Ditambah 4. 19, Nah, berarti 4 kali 4 berapa? 16. Nah, ini adalah oke. Ini kan ada 16. Coba sekarang Nala ambil 4 dikali 9. Ini apanya? Menang. Oke, ayo Nala. Ini kita kan Kakak itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, Mau belajar mata, hidung, telinga. 4, 11, 19, 20, 20, 4, 5 setengah, 4, 25, 26, 27, 5 sepertiga, 28, 5 seperempat, 9, 5 seperempat maksudnya. 31, 32, 5. Berapa Nala? Nih, pertama ada gambar. Sepan. Organ hidung. Pernah nengok nggak organ hidung kayak gini? Pernah nengok? Nah, ayo berapa Nala? Nah, ini Ini tadi berapa? 32. 32 ditambah 4? organ hidung itu yang mana nih? Iya. 34, 35, 36. Berarti 4 dikali 9 berapa? Lubang hidung fungsinya sebagai apa? Tadi 4 kali 4 berapa? 4 kali 4, 15. 4 kali 3. Oke, lubang hidung berfungsi sebagai tempat persinggahan udara. 4 kali 5. Enggak kan? Tuh, Di sini, 2, di sini 3. ada lubang ini. Nih. Salah, 4 kali 5. 16. 4 dikali 5. Betul. Itu udara. Nah, sebagai tempat 4 kali 4 persinggahan tadi berapa? udara. Ini begini. Berarti 16 ditambah 4. Berapa? 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 4 kali 5 berapa? 20. Oke, sekarang 1 kali 4. Ada lubangnya kan? Kali 4. Bisa dapat. Berarti kalau ada lubang 4 kali 4, gunanya sebagai 4 tempat kali 2. dan keluarnya 3 kali 4. benda 2. udara. 4 kali 4. Jadi lubang hidung sebagai gunanya 4 sebagai kali 5. 20. 4 4 masuknya kali 6 kali 4. udara.
Yang kedua ada organ rongga hidung. 1, Tahu rongga hidung? 2, 3, 4, 5. Berapa? 2. Sebentar. Berarti 9 kali 4. 36. Pintar. Nah, sekarang coba Nala sebutin sama Kak 3 dikali 4. Tuh, 2, 3. 12. Jadi Bentar. di dalam rongga 8 kali 4. ada sebanyak 9 Kali catatan. 4. Catatan. 1, 2, Rongga hidung. 36 dikurang 4. 36. Berarti 8 kali 3? Sama ada Ulang lagi ya, ada kaca lagi. 180, 156, 113, 140. Nah, jadi coba Nala urutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil. Nah, mana yang paling kecil? Ini sama 1. Ini 2. Lo, Bang. Lubang hidung. Di Terus sini kan? yang selanjutnya? Banyak sih. Terus selanjutnya ini Yang banyak? Tidak perlu lupa lah. Ini gambar yang tadi mana gambarnya? Nih. Apa namanya? Enggak, yang ini. Masuk. Nih, mana ini ini namanya mana besar 113 sama 127. Lebih besar kan ya? Nah, salah dua nih yang paling besar. Siapa? Nih, ini benar ya. Ini kecil ya berarti ya. Enggak. Nah, ini 127 sama 140 mana yang lebih kecil? Ini. Yang mana? Ini lebih kecil. Berapa angkanya? Ini plastik hidungnya. Nah, rongga hidung yang mana? Antara 140 sama 156 mana yang lebih besar? Lubang hidung yang mana? Nah, ini yang di Mana? bawah. Tempat masuk berapa yang mana? 240. Nah, pintu. Coba lihat kali lagi. 100. Sini ya. Berapa? Itu yang kalau pintu tuh di mana? Mana ini lebih besar? 156 sama 140 mana yang lebih besar? Ini. Hah? Entah. Jalan Dia lebih kecil. Oh iya nih yang dua. 140 sama 180 mana yang lebih kecil? Apa namanya? Yang basah-basah itu berarti benar semuanya. Mantap. Tuh, apa namanya? Ketiga. Kemudian pemberian remedial PAI, menghafal surat pendek dan terjemahannya. Metode yang digunakan ialah metode ceramah dan hafalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa rajadna'u asfala safirin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, sekarang coba
Watini wazaitun. Artinya apa? Dan demi Demi buah tin dan demi buah zaitun. waturi sinin. Artinya dan demi Dan demi gunung waturi sinin. Dan demi dan, apa? dan demi gunung Sinai Wahadal baladil amin. nah demi negeri Yang yang amin. Apa artinya? yang Yang aman. pinter. Apalagi ayatnya? Wahadal baladil amin. Laqad Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. dan kami Dan kami telah telah men menciptakan jangan ya tengok bukunya. manusia dalam serendah dalam bentuk yang bentuk yang yang apa Nala? Dalam bentuk yang baik Ya, nah pinter Nala. Lanjut lagi Nala. Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya kemudian kami kembalikan manusia yang Jika dianalisis, Shanala dapat memahami materi dengan baik jika menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajarnya. Shanala lebih mudah memahami jika ditemani dan dituntun secara langsung dalam belajar secara individu. Selanjutnya, beberapa pengajaran remedial untuk Muhammad Zuhri yang didokumentasikan. Zuhri diajarkan matematika, materi konversi pecahan persen ke bilangan biasa. Karena Zuhri memiliki gaya belajar auditori kinestetik, maka kami menggunakan metode ceramah dengan media video dan tutorial melalui YouTube dan tutorial dari Rafli, yang kemudian diterangkan ulang kepada Zuhri. Kemudian memberikan latihan soal kepada Zuhri. 5 dikali 1, berarti 1 kali 5-nya sama dengan 5 kali 2-nya. 1 aja ini. 1 kali 2-nya. 5 kali 1-nya. 5 kali 1-nya. Berarti 1 ya. Enggak, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berapa? Ada 5 kali 1-nya. 5. 5. Begitu juga dengan yang lain. Contohnya seperti tadi, Abang ada 5 buah apel. Nah, setelah itu Abang mau membuat apel itu menjadi 3 kali lipat. Berarti ini angkanya berapa? Kalau mau buat 5 ini sebanyak 3 kali lipat. 3. 3. Nah, pintar. Nah, setelah Abang dapat nih 5 dikali 3, berarti berapa kali 5-nya? 3. 3 kali. 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. 15. Pintar. Bang coba lagi ya. 2 kali 4 berapa? Anggap saja Zuhri punya 2 buah apel. Nah, yang bilangan pertama ini Zuhri memiliki sebuah apel contohnya. Bilangan kedua ini Zuhri mau memperbanyak sebanyak berapa? Sebanyak 4 kali contohnya. Jadi berapa? Coba diisi.
8 bang. 8. Pintar. Gimana cara buatnya? Berapa kali duanya? 4. 4. Oke, pintar. Bang naikkan dikit lagi ya. Zuri ada 5 buah apel. Zuri mau menggandakannya jadi 7. Jadi Zuri akan mendapat berapa apel? Coba ditulis dulu kalau ragu. Tulis dulu sini. Berapa kali 5 yang mau Zuri pakai? Zuri itu nanti tambah-tambah saja. Lima. Kelima. Yes, pintar kan? Bisa kan? Bisa bang. Gimana caranya tadi? Kalau mau mengali tadi, Zuri mau perkalian berapa? Jam 6 Perkalian berapa? perkalian 6 6. dan juga 8. 8. Gimana cara Zuri mengalihkannya? 6-nya ini buat 8 kali. Oke, pintar. Jawabannya berapa? Kalau Zuri ragu, tuliskan aja di buku di kertasnya. Buat 8 bang. Berapa? 48. Oke, pintar. Sudah bisa? Sudah bang. Oke. Nah, kita balik lagi ke bilangan persen ke pecahan. Ya, Iya bang. lanjut ya. Contohnya 35%. Itu 35% dibagi ya. 5/100.
100. Seperti yang Bang bilang tadi, setiap ada yang bertanda pecahan persen ini, maka dia akan selalu akan selalu dibagi 100. per 100. Jadinya 35% sama dengan 35 per 100. Nah, kalau ada yang tanda bagi ini, maka untuk menghitungnya dia harus diubah dulu menjadi tanda kali. Oke? Jadi setelah dia berubah menjadi apa tadi? Jadi Tanda Jadi pembagian ini harus berubah dulu menjadi tanda. kali. Nah, diubah dulu menjadi tanda kali. Nah, ini kan tadi masih tanda pembagian. Kalau dia sudah berubah menjadi tanda kali, maka dia harus dibalik. Yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Jadinya 100 per 5%. nah, gitu. Nah, gimana cara perkaliannya lagi? Bisa? Bisa, Bang. Mau coba? Benar. Oke. Nah, 8 per 25 ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Maka di sini kita tulis 8 per 25. Kemudian dibagi 40% kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Karena persen itu artinya per 100, maka 40% menjadi 40 per 100. Nah, kemudian jika kedua pecahan sudah menjadi bentuk pecahan biasa, maka operasi itu pembagian ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Coba tanda dulu. Ini pecahan yang kedua kita bagi 40 per 100, nantinya menjadi 100 per 40. Maka di sini kita tulis pecahan yang pertama tidak perlu kita balik, jadi kita tulis 8 per 25. Kemudian pembagiannya menjadi bentuk perkalian, lalu 40 per 100 kita balik menjadi 100 per 40. Kenapa dibalik? Karena sudah diubah jadi perkalian. Oke, pintar. Kenapa dia per 100? 40 ini kenapa dia jadi begini? Karena ada pecahan persen. Oke, lanjut. Lihat kita coret mana yang bisa dibagi. Nah, 100 dengan 25 sama-sama kita bagi dengan 25. Bagaimana cara mengkali silang? Dibagi yang terkecil. contohnya 25 dibagi dirinya sendiri dan 100 dibagi 25. Jadinya 100 dibagi 25 sama dengan 4. Kemudian 25 dibagi 25 sama dengan 1. Selanjutnya 8 dengan 40 sama-sama kita bagi dengan 8. kenapa dibagi 8? 40 kenapa dibagi 8? Karena mengali silang itu yang terbesar, huruf angka yang terbesar yang jika disilangkan itu dibagi dengan yang terkecil. Contohnya 100 dengan 25, yang paling besar 100 kan? Iya. Nah, dibagi dengan yang paling kecil 25. Jadi 100 dibagi 25 sama dengan 4. 4. 25 tadi dibagi dirinya sendiri. Jadinya 1. Kenapa 40 dibagi 8? Gara-gara 8 yang paling kecil. Oke, di antara 40 dengan 8 ya. Jadi 40 dibagi 8, 8 dibagi 8 dibagi dirinya sendiri. bagi 8. Oke. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Kemudian kita perhatikan kembali apakah masih ada yang bisa dibagi. Ya,
Ternyata tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang bisa dibagi, maka kita kalikan saja antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, maka kita kali seperti biasa lagi. Setelah semuanya kita coret, kita kali seperti biasa. Ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Oke? Apa tadi? Setelah semuanya, Semuanya dicoret, yang jadi perkalian biasa. oke, ini Ini yang itu dikalikan dengan yang oke 100. Karena tadi 100 sudah kita coretkan. 1 dikali dengan 4. Oke, 1 dikali 4 sama dengan 4 per 1 dikali 5 sama dengan 5. jelas? Mau kita coba? Oke. Kita pakai yang seperti ini aja ya. Dia sama aja kalau dibalik seperti ini juga sama. Contohnya 40 per enggak 4 per 25 kali 20%. 1 dikali 5 Nah, bagaimana caranya tadi? Apa yang harus kita apakan dulu tadi? Yang paling kecil. Kita ubah dulu Kita ubah yang semuanya menjadi pecahan biasa. Ini kan udah pecahan biasa nih. Ini belum, karena masih ada tanda persen. Jadi keduanya ini harus kita ubah jadi pecahan biasa. Selanjutnya, pengajaran remedial IPAS materi perubahan wujud menggunakan metode percontohan di kertas, kemudian memberikan latihan soal kepada Zuhri. Jika dianalisis, Zuhri dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik, namun sedikit pelupa sehingga harus menonton atau mendengarkan terlebih dahulu dan beberapa kali pengulangan. Dapat disimpulkan, Zuhri berhasil memahami dengan baik materi yang diajarkan. Berikutnya, pengajaran remedial untuk Syakila. Syakila diajarkan IPAS dengan materi organ hidung. Karena gaya belajar Syakila gabungan, kami menggunakan media 3D model atau alat peraga visual, metode ceramah dan menggambar. Kemudian memberikan latihan soal kepada Syakila. Selanjutnya, pengajaran remedial matematika materi konversi persen ke pecahan biasa. Sama seperti Zuhri, Syakila diberikan metode tutorial dan diberikan latihan soal. Tadi belajarnya kan pecahan, jadikan ke persen. Lagi 4 per 2. Ya. Jadikan per 100. Tadi setiap
jadikan persen tuh jadi per 100. Jadi 100 dibagi 2 Udah bagi 2 10. 15. Hah? 100 dia 100 dibagi 2. Uangnya ada 100. Terus Kila bagi sama adik Kila 1. Oh, Berapa? 50. Nah, jadi 50 ditambah 4. Berapa? 54. Baik-baik deh. Jadi Iya, Kak. 54 per 100 itu sama dengan 54 Persen. 4. Sekarang Kila lagi. Asia. Kamu aku jawab. 6 per 2 sama dengan, coba isi. Oke. Ini koma, ini 100. Ini 100 dibagi 2. Tahu? 100 bagi 2? 50. Hah, Tambah 6, 56. pintar. Jadi 26. 56 per Bagi persen. 100. Udah paham yang ini? Dah. Nah, tadi kita belajar yang pecahan jadi ratusan. Oh, persen jadi. Boleh, persen jadi pecahan. Nah, ya benar. Diperkecil lagi. Sama-sama bisa dibagi 10. Di Sini 1 per. kok 1? 30 bagi 10 hasilnya 30 dibagi 100. 10. 10 kali berapa hasilnya 30? 2. 10 kali 2 berapa? 10 kali 2. 2 kali 10. 2 kali 2 ya. 10 kali 2 berapa? Kali 2 ya 20. Berarti kalau 10 dikali berapa hasilnya 30? 5. 10 kali 3. Nah, berarti ini hasilnya kebalik. Lihat angkanya. Ini 30. 3 per Nggak 30 jadinya 3 per 10. Tuh, kenapa buat titik-titik? Nggak boleh kalau di matematika, tidak boleh. Lebih 01 beda isinya. Yang itu aja, yang pecahan ke persen. 15 enggak pecahan. Oh, pecahannya. 15 per 5. Kayak mana sih? Perliman itu kayak gini. Itu 15%. 15 per 5. Jadikan persen berapa? Pintar. Jadi 100 dibagi 5 berapa? 2. 100 bagi 5 20. Ditambah 15. Kembali. Jadu. Kalau misalnya 35. Mungkin. Kita bisa kepada Nah, jadi sama dengan 35 persen. Bukan per 100 lagi persen. timbalannya. Makasih, nanti kirim ya. Nah, kakak ulang balik. Coba Kila bikin. Ini yang persen kepecahan. 25%. Jadikan kepecahan. 25% ya kan? Ini kan? Ya. Terus 100 dibagi 20. Enggak. Ini kalau 25% tiap yang dijadikan persen, jadi itu 25 per 100. Terus misalnya walaupun 31% tiap yang dijadikan persen tuh per 100. Bikin aja angka depannya. 31 per 100. Paham? Paham? Coba bikin
20% jadikan kepecahan. 20% sama dengan 120. Nah, diperkecil, bisa diperkecil. Bagi 20, 100 ini kan bisa dibagi 20. 20 kali berapa isinya 100? 10. Boleh. 100 nih kita bagi ke teman kita. 100 kita bagi ke teman kita 20. Ya 20 sendiri lah. 10. 5. Nah, Kok 5? Ini 20. iya, tengok ya. 20 kali 5. Kali-kali ini bisa? 0 kali 5, 5. Hah? Tiap yang dikalikan 0 hasilnya 0. 5 kali 2. 5 dikali 2 ya 20. Bikinlah 10 di sini langsung. Dia kan cuman 3 angka. 100 kan? Makanya 20 dibagi 20 dibagi 100 itu isinya 5. Jadi 1 per 5. Ya. Paham? Coba 5% dijadikan pecahan. 5 kan? Sebagai 5. Jika dianalisis, Syakila sedikit pelupa dengan materi, seperti beberapa kosakata dan teknik pengerjaan, sehingga membutuhkan beberapa kali pengulangan dan tutorial. Syakila berhasil memahami materi yang diajarkan dengan baik menggunakan metode dan media yang sesuai dengan gaya belajarnya, dan Syakila lebih aktif jika belajar secara individu. Terima kasih atas sebelumnya gue mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda yang lulus sekolah SD Negeri 11 Optimumi sebagai tingkat tujuan untuk melakukan kegiatan diagnostik belajar. Selama Anda di sini, Ibu melihat bahwa anak-anak kita cukup antusias dengan kegiatan yang Anda lakukan. Kemudian anak-anak yang Anda pilih sudah menunjukkan perubahan dari sebelum dilakukannya diagnostik, kemudian setelah dilakukannya diagnostik. Kami pihak sekolah juga mendiagnosis atas usaha yang sudah dilakukan, sehingga anak kami yang mengalami kesulitan belajar mulai bisa atau mulai berubah dari yang tidak bisa atau yang terobatan jadi agak lebih baik lagi. Nah, kalau untuk pesan dari pihak sekolah seperti pesannya sebaiknya karena untuk kegiatan diagnostik ini mungkin kalau dilakukan untuk beberapa kali mungkin belum akan memperjelas dampak dari usaha yang sudah kita lakukan. Sebaiknya usaha untuk perbaikan anak kita dalam kegiatan diagnostik ini dilakukan agak lebih lama waktunya supaya perubahan itu dampak ya dari yang kita itu nampak lebih besar. Baik Ibu, sekian yang terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami, atas meluangkan waktu yang Ibu berikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita dapat memberikan bantuan yang lebih banyak kepada siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar di sekolah-sekolah lainnya. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.